ternyata di Amerika Selatan yang mayoritas Katolik, karena kan dia negara berjajahan Spanyol semua kan, yang mayoritas Katolik itu pastor, suster, dan brudernya itu kebanyakan dari Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. Tapi ternyata kita itu adalah salah satu pengekspor misionaris. Nah, ini gue mau menanyakan sesuatu sekarang dari seorang traveler yang mungkin topik tidak agak kesamping sedikit soal relationship dalam arti hubungan pertemanan gitu ya. Ada nggak mungkin kayak kiat-kiat, tips or whatever bagaimana menjaga pertemanan ya dengan baik gitu ya saat lu sendiri pindah-pindah terus gitu kan. Kalau tadi kan kita bicara membuat berteman dengan orang baru gitu kan, tapi menjaga pertemanan yang sebelumnya saat lu sendiri pindah-pindah terus gitu. Ya kalau gue gini, contohnya kalau misalnya, kan gue base di Jakarta kan sekarang. Nah kalau misalnya gue lagi jalan-jalan, itu kan biasanya adalah gue seminggu, ya gue pastilah, I miss funerals, weddings, birthdays, selalu miss gitu. Bahkan yang orang terdekat sendiri pun pasti miss gitu kan, karena saking seringnya jalan-jalan gitu. Tapi kalau kayak gitu, meskipun kalau gue lagi ada di Jakarta gitu, gue pasti menyempatkan diri untuk bertemu dengan teman-teman gue gitu loh. Pasti gue lagi ada di Jakarta nih, ayo kita ngumpul gitu kan. Dan itu pun misalnya dengan teman-teman gue yang dari sekolah yang lama gitu kan. Karena kan gue travelingnya sering gitu, jadi gue sering ke beberapa negara, ke beberapa provinsi gitu. Dan gue pasti menghubungi lagi, ketemu lagi sama mereka gitu loh. Jadi kayak gue ke India udah 3 kali, tiga-tiganya gue ketemuin temen gue yang di India gitu loh. Oke. Jadi keep tadi kayak lu sebisa mungkin lu kalau pas lu ada ya lu ada hadir untuk buat mereka juga. Dan kalau keluarga gimana dengan lu traveling terus kan juga jarang ketemu? Nggak masalah juga sih, nggak masalah juga gitu. Bahkan ya mendukung aja gitu ya. Untungnya gue bahkan ketika gue memutuskan udah gue nggak mau kerja kantoran, gue mau fokus jadi freelancer, jadi full time travel writer. Gitu kan, dibilang oh ya silakan gitu loh. Maksudnya keluarga gue cukup liberal gitu untuk pilihan anaknya, nggak ada yang push apa gitu. Bahkan nggak nyuruh kawin, nggak nyuruh beranak gitu, nggak gitu. Kemudian kalau gue hubungan kalau sekolah dulu kan di Undip. Iya, Undip. Undipnya gitu, komunikasi terus ngambil S2-nya itu gue dapat beasiswa dari ADB. Itu gue gue master in management di Filipina. Saat itu sudah udah pasti kalau tertarik, tapi udah mulai melakukan menjalani profesi udah, jadi waktu itu udah mbak kantoran, terus udah gitu terakhir aku tuh sebenarnya kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi yang terkenal gitu kan. Gaji udah oke, kerjaan sudah oke, tapi udah 3 tahun di situ gue mikir sebenarnya gue nyari apa sih di hidup ini gitu loh. Kok kayaknya gue bangun tidur tuh udah merasa, aduh, kayaknya udah bangun tidurnya udah kayak nggak ada motivasi gitu. Terus udah gitu juga, ya terus gue pikir-pikir lagi, kalau gue ke kantor gue cuma karena kangen dengan teman-teman gue aja gitu loh. Dan yang gue tunggu-tunggu adalah gajian tiap tanggal 28 gitu, tapi nggak ada sesuatu yang apa. Gue perform bagus dan sebagainya bagus, cuma gue tidak merasa bahagia gitu. Maksudnya kayaknya ya gitu aja gitu loh. Bahagia itu karena ketika dibayar gitu, tidak melakukan passion itu. Nah sampai gue berpikiran untuk mencari beasiswa ambil S2 di luar negeri itu pun gara-gara gue pikir gue udah terlalu lama di sini nih. Kayaknya gue pengen tinggal di luar negeri yang lama gitu, tapi kalau kerja nggak bisa, ya berarti harus sekolah dong. Ya udah, tapi duit nggak ada, jadi harus beasiswa dong gitu. Jadi gue cari-cari. Nah susahnya lagi memang gue anak Jakarta, terus kerjanya di swasta. Susah dong beasiswa kan, lu kan beasiswa lu biasanya PNS ataupun lu apalah, lu anak Indonesia Timur gitu kan. Tapi ternyata gue dapet aja gitu which is di Filipina gitu. Itu pun pas gue di sana pun gue mikirnya juga ya yang penting gue tinggal di luar lagi lama, gue pengen mengubah hidup gue yang terlalu monoton gitu. Jadi gue kesana. Nah jadi gue resign lah dari kantor itu 2007. Nah pas lagi gue dan itu buku pertama baru diterbitin tuh dan di Bredel. Tahu nggak lo ceritanya? Nggak tahu. Jadi buku pertama The Naked Traveler yang pertama itu udah diterbitin segala macam, terus di Bredel karena sexually explicit.
gitu. Oke, secara bahasa vulgar lah. Gitu. Ya gitu. Kan dulu jadi zaman-zamannya undang-undang anti pornografi lah, apalah segala macam. Which is justru menjadi heboh, orang jadi nyari siapa ini orang gitu kan. Udah gitu di covernya nggak pernah ada muka gue gitu, di blog apalagi gitu kan. Jadi tapi gue udah cabut tuh ke Filipina. Nah lucunya gini, gue cerita lagi ya masa hidup gue di Filipina ini. Jadi kan gue ngambil Master in Management, di mana dia itu menurut value yang diajarkan oleh kampus gue, Asian Institute of Management, dia bilang gini, kalau kan itu sebenarnya MM itu untuk kayak untuk udah leader sih, jadi lu harus 8 tahun pengalaman kerja, lu harus sudah minimal lu supervisor gitu-gitu. Jadi menurut dia kalau lu mau jadi leader yang baik, lu harus tahu siapa diri lu sebenarnya gitu loh. Jadi part of the pengajaran itu adalah lu kayak peeling, kayak onion peeling gitu loh. Lu apa sih lu sebenarnya gitu kan. Nah, jadi yang ada MBTI test lah, ada apalah segala macam sampai ada retret lah yang sampai menggambar perjalanan hidup lu dari awal sampai akhir gimana gitu kan. Pokoknya dianalisa lah gitu. Justru dari situ gue menemukan bahwa sebenarnya passion gue tuh bukan apa yang gue kerjakan sekarang. Passion gue adalah travel writing gitu loh. Terus dan gue tuh merasa, jadi gue pikir gini kan, passion tuh apa sih gitu kan, itu ada pelajarannya juga tuh. Jadi bilang, jadi gue inget banget dosen gue bilang, passion itu adalah suatu pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang ketika lo lakukan terus menerus tanpa dibayar pun lo tetap bergairah gitu loh, istilahnya gitu kan. Gue pikir iya ya, gue kalau nulis tuh di blog udah 2 tahun gue tulis, gue bergairah terus gak dibayar loh gitu loh. Jadi gue pikir-pikir, oh iya benar juga. Dari situlah gue inget banget. Jadi sebenarnya gini kan, sebelum lo apply beasiswa lo harus nulis kan, lo apa yang akan lo kontribut ke negara lo lah, apalah. Setelah selesai mau ngapain gitu ya dia. Ngarang-ngarang gitulah, esai gitu kan. Tapi pas gue balik, kayaknya gue enggak deh untuk balik lagi ke kantor dan mengalami itu semua di mana gue bangun pagi gue udah males gitu kan. Nah terus gue berpikiran lah, gue pengen jadi full time traveler. Gue menyebutnya gini, profesi gue adalah full time writer. Bahasa Indonesia gini deh, sorry bahasa Indonesia. Gue adalah seorang penulis yang suka jalan-jalan gitu loh. Penulis jalan-jalan yang full time gitu loh. Gimana sih bahasa Indonesia? Bahasa Inggris gue jadi bingung. Penulis jalan-jalan yang full time. Full time travel writer gitu kan. Yang dimana lu ya basically lu freelancer gitu kan. Nah terus gue bilang lah sama dosen gue nih, gue kayaknya gue nggak pengen balik lagi deh ke kantor. Gue pengen meneruskan passion gue nih yang seperti lo bilang. Menurut lo gimana? Terus udah gitu dia kasih pesan gini. Dia bilang gini, follow your passion and the success will follow you. Dia bilang gitu kan. Follow your passion and the success will follow you. Langsung gue celing gitu kan. Wah boleh juga nih. Jadi gue harus resign nih. Gue bilang sama dosen gue. Dia bilang gini, enak aja lu, katanya bilang, lu pikirin dulu tuh gimana. Jadi kalau di kampus gue itu, kalau lu tesisnya itu adalah disebut MRR kan, Management Research Report gitu. Di mana lu harus bikin kayak semacam business plan 5 tahun ke depan dengan SWOT analysis lah, you know lah ya. Lu anak ekonomi, kayak gitu-gitu lah. Nah, bikin MRR itu ke diri lo sendiri, dibilang gitu kan. Gue bilang, iya juga ya, gitu kan. Menarik tuh. Ya. Gue bikin lah nih. Gue plan gue 5 tahun ke depan gimana, pemasukan gue akan dapat dari mana, SWOT-nya apa, analis segala macam. Jadi di satu tesis tuh. Gue pikir-pikir. Tenangin diri sendiri. Jadi gue lihat, wah ternyata bisa kok gue hidup tanpa gue kerja kantoran gitu loh. Jadi gue lihat, oh yaudah, dari situlah gue baru yakin. Jadi memang. Sorry, gue mau tahu, apa yang lo temukan dari tesisnya yang membuat lo yakin bisa kok? Iya bahwa ternyata gue, dan ini dalam kasarnya aja, hitungan gue nih, dan bisnis plan gue. Kalau gue menerbitkan 1 buku dalam 1 tahun, gue udah aman gitu. Oke. Gitu. Karena kan udah tahu, wah hitungannya royalti segini. Terus pemasukan lain misalnya dari endorser gini udah tahu gue gitu kan. Asal lu rajin aja nih gitu kan. Iya. Lu jadi kontributor majalah kayak apa segala macam. Pokoknya lu dengan gaya hidup gue harus punya segini setiap bulan gitu. Oke. Ya, truk silakan lewat. Oke, kita lanjut. Ya jadi kan gitu. Jadi memang kalau lu punya passion gitu jangan passion gua di jalan-jalan gitu ya, nggak gitu loh. Gue mau cabut aja kerja, enggak. Semuanya harus diperhitungkan karena apa yang lu
idam-idamkan atau lu dambang-dambangkan, kalau nggak ditulis nggak akan terjadi gitu loh. Apalagi lu pakai hitung dengan resiko dan sebagainya, lu baru tahu lu bisa gitu loh. Menarik. Dan kalau tadi kan dari sisi pendapatan itu kan, jadi gue harus nulis. Kalau setahun gue nerbitin 1 buku, ada sumber pendapatan bisa dari royalty, endorser dan lain-lain. Tapi travelingnya itu sendiri kan itu juga memakan biaya, ya kan? Itu dan biasanya besar gitu kan. Nah itu dalam perhitungannya kayak gimana tuh? Nah pada saat itu 2000, jadi gue balik kan 2000, gue balik 28. Gue awal-awal gue masukin dong kan. Jadi jalan-jalan bagi gue bukan sekedar buang duit, itu investasi. Tapi belum dibayar kan waktu itu kan? Apa? Masih biaya sendiri gitu kan? Tapi kan sebelum nyampe ke buku, gue kan nulis buat majalah, kontributor, buat buat blog segala macam, jadi konten. Jadi bagi gue investasi. Jadi gue jalan-jalan aja, dan gue udah perhitungan pada tahun sekian gue udah ada yang bayarin dong. Waktu itu kalau boleh tahu nih, kalau gue buka nih, waktu itu realitanya sama-sama targetnya nggak? Butuh berapa lama sampai akhirnya? Sebenarnya gini, begitu gue lulus gitu, gue balik, gue masih 3 bulan tuh masih yang gue santai, gue nggak mau kerja, nggak mau mikir gitu. Tapi lama-lama, wah gak dapet masukan ya. Jadi biasanya gue tahu tanggal 28 gue dapet gaji gitu, anjrit gue belum nulis nih, belum jalan, belum itu kan, karena masih gitu. Tapi langsung reality check gitu. Oh ya, oke, harus ini. Tapi memang menurut gue yang perbedaannya bukan karena duitnya tidak sesuai dengan harapan, tapi justru fasilitas sih. Jadi kayak asuransi itu yang menurut gue yang paling memukul gue gitu. Karena gini. Maksudnya gimana asuransi dalam hal apa nih? Asuransi, jadi gini, kalau di kantor itu kita kan inpatient outpatient dapatnya. Sementara kalau lu jadi freelancer, gue bisa bayar sendiri, tapi kan cuma outpatient. Kalau gue sakit masuk rumah sakit dapat, tapi lu yang kalau misalnya inpatient itu lu ke dokter spesialis gitu kan. Dulu kalau anak kantor nih, gue jerawat dikit aja gue ke dokter gitu kan istilahnya gitu loh. Gue borokan gitu kan, gue ke dokter gitu kan. Jadi sekarang langsung cari apotek sendiri deh gitu kan. Kecuali gue masuk rumah sakit gitu loh. Yang itu sih yang kerasa. Inap gitu kan. Yang kerasa sih itu. Tapi pada akhirnya gue melihat bahwa ternyata gini, ketika lu hasilnya adalah bukan hasil akhir ya, tapi sebelum 5 tahun yang gue perkirakan itu, justru menurut gue mendapatkan yang lebih dari ekspektasi yang gue harapkan gitu. Jadi ketika lu ternyata gini, ini teori gue lagi nih, ketika lu fokus pada suatu hal yang lu bener-bener suka, lu akan bener-bener success will follow you. Bener juga kata dosen gue gitu kan. At the end gue mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada gue kerja di kantor gitu loh. Karena di kantor gue masih ngedouble kan, gue ngeblok juga, gue kerja juga gitu kan. Jadi nggak fokus gitu kan. Lu gimana sih lu mau cari duitnya di mana gitu. Kalau lu fokus, lu malah mendapatkan yang lebih gitu loh. Dan saat mulai memutuskan full time itu, terus membuat riset sendiri MRR, nah, Management Research Report. Ya. Itu kan adalah prediksi, calculated lah tentunya gitu kan. Tapi kan tentu ada resikonya juga. Ada rasa takut, ragu, bisa nggak ya gitu. Gue orangnya nggak begitu sih. Maksud gue nggak. Gue bilang, gue jarang, I doubt myself tuh jarang, karena gue orangnya seneng challenge gitu. By the way, gue zaman kecilnya gue juga seorang atlet gitu, atlet renang, jadi gue kompetitif gitu. Oke. Jadi mungkin itu yang udah tertanam gitu kan. Jadi gue bilang, gue nggak pernah yang, aduh bisa nggak ya gue, ya udah pokoknya udah ditulis dan menurut ini bisa gitu loh. Bahkan ketika gue fokus mengerjain itu, gue malah dapat yang lebih gitu, wah gitu. Dan gini. Tapi apa yang lu katakan sama diri lu sehingga lu bisa yakin begitu? Kalau inget-inget lagi gitu ya? Apa yang gue katakan pada diri gue? Enggak sih, gue nggak ada yang, kalau zaman sekarang kan udah pada itu tuh tahu udah ada internet. Zaman kita bicaranya internet zaman dulu yang kalau nyambungnya pasti tuti gitu kan. MIRC zaman dulu itu. Sementara kalau gue ya nggak aja, gue berjalan gitu aja gitu loh. Nggak ketika gue ngelihat tabungan gue, aduh udah kurang segini, berarti gue harus lebih giat lagi gitu kan. Wah, gue belum dapat job nih, berarti gue ngubungin lah orang-orang, misalnya gue bikin proposal lah, apalah segala macam gitu. Jadi
apa? Kayaknya gue kayaknya nggak pernah deh. Maksudnya I doubt myself gitu, I never doubt myself gitu. Gue yakin gue bisa gitu loh. Bahkan gue pikir-pikir, gue tuh hebat juga ya. Gue tuh kan banyak orang yang nggak tahu mau jadi apa, hidupnya gimana. Gue udah tahu dari kecil gitu loh. Dan gue mewujudkannya. Kalau buat orang lain yang mungkin masih bertanya-tanya, gue sebetulnya kayak apa ya tujuan gue masih belum menemukan. Dari lu ada saran nggak? Yang belum menemukan gitu. Menurut gua kalau lu belum menemukannya itu ya sebenarnya sih trial and error ya kalau kayak gitu ya. Karena kan kalau lu sendiri nggak tahu, kayak misalnya tanya hobi lu apa ya hobi gue ya gitu. Sampai udah gak bisa jawab lah hobinya apa gitu, kayak ya udah do something yang jadi gini, gue percaya output yang keluar itu adalah karena inputnya gitu loh. Jadi kalau misalnya lu merasa output lo kok gue gini-gini aja ya, kok gue nggak tahu gue mau ngapain ya input lu apa gitu. Apakah lu memperkaya diri lu, kayak gue nih sampai sekarang gue seneng banget belajar artinya gue ikut kursus online kalau sekarang ya. Gue ikut pokoknya kursus apa segala macam, gue selalu, dan itu untuk memperkaya diri gue gitu. Kan ada orang-orang yang mager doang gitu, tapi berhayal doang, tapi nggak dihitung gitu. Pengen doang. Nggak tahu apa apain. Jadi memang ya itu menurut gue karena inputnya gitu loh. Kayak gue mungkin karena gue udah gue suka baca buku, gue jadi penulis gitu. Karena nggak ada penulis yang lahir tanpa dia suka baca buku gitu loh. Gue setuju itu. Gue sampai sekarang belum pernah menemukan orang yang suka nulis dan nggak suka baca buku. Iya. Kecuali memang ada orang yang baca buku nggak jadi penulis, ada. Ya. Tapi seorang penulis pasti dia karena baca buku. Nah, selain buku lu sendiri, apa bu? Ada nggak buku-buku favorit yang terpikir saat ini lah? Mungkin banyak gitu ya. Tapi yang paling berkesan. Kalau gue gini, karena gue travel writer dan nggak ada waktu zaman dulu ya referensi tentang buku perjalanan itu jarang di Indonesia. Zaman dulu tuh kan susah banget. Tapi gue biasanya selalu baca buku-buku luar gitu. Ya terutama buku-buku perjalanan karangannya Bill Bryson, itu udah favorit gue. Adalah Bill Bryson, Paul Theroux, V.S. Naipaul, itu tuh menurut gue buku-buku perjalanan yang bagus. Tapi karena gue belajar karena gue nulis dalam bahasa Indonesia, gue perlu menambah diksi kan. Itu biasanya gue baca buku sastra. Pokoknya karangannya Dewi Lestari, Laila Kudori, Eka Kurniawan. Itu 3 itu yang favorit gue. Biasanya kalau lo menulis, saat proses menulis itu, lu seberapa rutin sih, ada kayak ritualnya gitu nggak sih? Kalau menulis, gue sehari nulis 1 halaman atau sekian, ada nggak sih? Enggak sih. Jadi itu begitu gue memutuskan jadi full time travel writer itu, gue memperlakukan diri gue seperti ke kantor. Jadi pada jam sekian, gue harus duduk di meja itu, entah apapun lu harus buka laptop aja. Lu tulis apapun yang lu pengen tulis gitu. Jadi kadang-kadang makanya gue bukan satu cerita langsung selesai. Jadi gue biasanya judul ada kerangka, mood gue yang mana yang gue kerjain duluan gitu. Jadi udah ada stok banyak gitu. Tapi ada kerangkanya dulu. Iya. Yang ini gitu. Nah, sekarang ini malah gue lagi dalam proses membuat buku baru, which is bukan karena Naked Traveler udah selesai, gue mencoba hal baru. Nah, itu juga menurut teori kan. Kalau misalnya lu bikin satu buku 40.000 kata, berarti lu misalnya sehari 500 kata, nah itu berapa hari, dan itu sebenarnya harus disiplin kan, tapi ya lewat juga sih. Tapi still within that range gitu artinya. Ya sampai saat ini masih, gue masih baru sepertiganya lah gitu. Dan ini bocoran kayaknya ini buku barunya ini. Jadi, berhubungan sama traveling juga atau? Jadi gini, waktu itu gue akhir 2018, gue dapat beasiswa dong, gue pengejar beasiswa ya. Itu lagi juga dalam mikir, gue ngapain ya nih, gue kayaknya pengen tinggal di luar negeri yang lama lagi nih, gitu kan. Tapi yang dibayarin, sekolah kayaknya S2 kayaknya udah capek, S3 kok lama banget ya 4 tahun gitu kan. Terus gue dapat informasi residensi penulis namanya, residensi penulis Indonesia yang diadakan oleh Kemdikbud. Jadi kita bikin proposal, pokoknya hasilnya adalah lu harus bikin 1 buku, terserah lu bukunya apa dan lu mau riset kemana dibayarin gitu. Anda ini begini di Indonesia gue baru dengar. Residensi penulis. Iya. Udah berapa lama nih udah tau? Gue aja itu tahun ketiga tuh 2018. Jadi udah tahun kelima sekarang ya.
Dan artinya tinggalnya bisa di negara manapun juga gitu. Tapi ya lu harus adjust ya, maksudnya justifikasi lu apa gitu. Dan gue ya dasar gue tukang jalan-jalan kan, gue langsung pilihnya yang paling jauh dong, ke Peru. Ke South America gitu. Kebanyakan penulis bikin riset gitu kan, karena penulisan tentang Indonesia gitu pasti ada hubungannya sejarah. Kalau nggak Belanda ke Inggris kan, atau ke Jepang gitu kan. Gue mencelat sendiri jauh ke Amerika Selatan. Oh, jadi ikut residensi penulis ini dan itu berangkat di Peru ke Peru dan Bolivia. Berapa lama itu? 2 bulan sih cuma. 2 bulan. Lumayan 2 bulan juga. Iya. Dan gue waktu itu proposal gue adalah gue menceritakan tentang jadi premisnya gini. Ini menarik sekali ya. Cia. Gue kayak dosen. Premisnya adalah ternyata di Amerika Selatan yang mayoritas Katolik, karena kan dia negara berjajahan Spanyol semua kan, yang mayoritas Katolik itu pastor, suster, dan brudernya itu kebanyakan dari Indonesia. Ya, padahal Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tapi ternyata kita itu adalah salah satu pengekspor misionaris. Dan itu sejarahnya bagaimana bisa begitu? Ya, Vatikan tentunya sebagai organisasi yang sangat bagus, tertua dan lama bagaikan mafia itu, memang dia bagus sekali ya, tau lah. Jadi kan orang semakin modern, semakin nggak ada orang yang mau religius kan. Siapa sih, misalnya kayak di Eropa deh, siapa sih gereja jadi tutup jadi diskotik gitu kan. Jadi dia butuh orang-orang yang mau jadi pastor, yang untuk menginjili umatnya lah, segala macam. Ya udah, mostly kan import dong dari negara luar. Sementara yang orang yang masih agamis adalah orang-orang Asia gitu loh. Dan Indonesia meskipun kita mayoritas Muslim, tapi banyak banget itu ngirimnya. Menarik itu, kayak tuh bilang ini sangat menarik, bener, sangat menarik itu. Dan ternyata ini kan proyek pertama gue, di mana gue bikin buku satu topik yang dalam banget gitu. Kalau kemarin kan The Naked Traveler Series gitu kan, kumpulan cerita pendek dari pengalaman pribadi gue gitu. Sekarang ini kan gue wawancara, gue riset, gue ini semua apa gitu kan, dengan ininya yang aduh kayaknya lama banget. Tapi ini jadi udah mau kelar kah? Jadi gue jadi penasaran. Baru sepertiga. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Oke, wow, this is very interesting. Oke, nah, tadi meskipun lu bilang lu orangnya yang gue sih percaya sama kemampuan gue gitu kan, gue jarang ragu, I believe in myself, lu bilang. Tapi kan namanya perjalanan itu pasti ada naik turunnya juga. Oh iya. Ya kan? Ada motor lewat juga kadang-kadang gitu kan. dan kadang turunnya turun banget gitu. Kalau lu nggak keberatan untuk share, apa momen yang lu merasa down banget itu pernah nggak? Yang sedown itu yang mungkin ada orang yang nggak suka baca jadi suka baca, ada orang yang nggak bisa nulis jadi nulis, malah jadi bikin buku gitu kan. Ada orang yang gue sampai merinding tuh.